Pancasila itu ada nggak sih? Bagi saya nggak ada, Pak. Jujur. Yang ada gambar Garuda Pancasila ada. Teks Pancasila ada. Tapi Pancasila itu nggak ada. Siapa yang mau anti terhadap sesuatu yang nggak ada? Kalau Pancasila itu ada, akhir kita nggak beli. Lapangan kerja gampang. Perusahaan-perusahaan saldonya nol. Karena nggak mengejar keuntungan, harta tidak ditulis harta tapi titipan Tuhan. Sekarang yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman, saya barusan ngisi acara di Jember, masyarakat akuntansi multi paradigma Indonesia. Dia akan Profesor Iwan yang merancang saldo nol. Itu baru Pancasila. Nah, ini kan kayak orang sudah menikah, Pak Karni. Suami istri menikah, tapi nggak pernah ngomong, nggak seranjak. Terus bilang ke anaknya, kamu jangan anti pernikahan ya. Bapak ini sama ibumu menikah. Itu bukan menikah, kertas nikahnya ada. Nah, makanya jangan radikal yang anti Pancasila. Pancasila nanti. Kayak orang sembayang, saya pakai sembayang supaya umum, Pak siapa? Abu Bakar, Kiai, Pak Zaitun juga, Pak Yanri. Yanri mengingatkan nama teman saya di Jogja, seorang dokter perempuan namanya Yanri. Setiap hal mengingatkan saya pada perempuan gitu. Jadi banyak orang sembahyang, tapi sembahyangnya nggak ada. Sembahyang tapi nonton film, buka layar. Dah. Yang belakang silau. Sembahyang tapi buang sampah sembarangan. Dia sembahyang tapi sembahyangnya nggak ada. Dia ke gereja tapi gerejanya nggak ada. Sama aja Pancasila ini gak ono. Jadi definisi radikal soal Pak Irfan, jangan yang anti Pancasila, anti sesuatu yang ada gitu loh, Pak. Mungkin anti Pak Jokowi atau anti Pak Ma'ruf Amin atau anti siapa yang ada. Pancasila nggak ada menurut saya, Pak. Kalau nggak ada, masa iuran kesehatan sampai kejet-kejet masyarakat diancam, nggak boleh perpanjang SIM, nggak boleh danya. Dari mana gitu loh? Apa gunanya Nasdem sama PKS bergabung nanti? Gitu loh. Kalau nggak bayar BPJS, SIM nggak bisa diperpanjang sama paspor. Saya tagih kalian berdua, ngapain kalian oposisi? Loh iya, BPJS kan mestinya enak gitu. Sekarang kok malah jadi takut orang gitu loh, Pak. Gimana Pancasilanya Ginti? Kalau saya misalnya membenci pemerintah, lalu saya bilang saya mau bikin front pembela lingkungan, dan saya akan membenci pemerintah dengan front itu. Kenapa? Karena pemerintah merusak lingkungan. Menterinya bilang begini, demi investasi maka tidak perlu ada AMDAL. Itu Pancasilais enggak tuh? Sekarang saya mau bikin front pembela lingkungan. Saya mau pakai ideologi Pancasila. Karena Pancasila di dalam pengertian lingkungan itu adalah silahkan merusak katanya. Kalau menteri itu pakai lambang negara Pancasila, dibilang silahkan merusak lingkungan demi investasi. Saya ucapkan dengan cara radikal. Yang dia maksud, jangan halangi investasi dengan aturan lingkungan. Artinya silahkan langgar prinsip-prinsip environmental ethics. Kan ngaco kan? Kalau dikatakan lagi, saya mau duel argumen hari ini dengan siapapun. Kalau dikatakan bahwa Pancasila tidak mungkin diganti itu, diubah lah. Konstitusi bisa diubah Pak, apa enggak?
bisa diubah memang. Karena konstitusi mengatakan kalau lu mau ubah gue begini syarat-syarat gue itu. Di pasal 37 diucapkan, bila konstitusi ingin diubah, maka syarat-syaratnya A, B, C, D. Harus diusulkan 2/3, harus hadir 2/3, dan seterusnya. Jadi memang konstitusi menyatakan dirinya dia bisa diubah. Dia sendiri bilang bisa diubah tuh. Lalu Pancasila bisa diubah enggak? Pancasila ada di dalam konstitusi. Begitu konstitusi berubah, ya Pancasila bisa diubah. Kan Pancasila ada di dalam konstitusi, jadi bisa diubah, bisa. Dengan logika tajam saya mau katakan bisa diubah. Ya nggak bisa diubah apa? Hanya bentuk negara yang nggak bisa diubah. Undang-Undang Dasar bilang begitu. Bentuk negara tidak bisa diubah. Yang lain dia tidak bilang tidak bisa diubah. Itu jalan pikirannya begitu. Jadi kita dibikin panik membicarakan sesuatu yang secara konsepsional kacau. Negara ini nervous melihat segala sesuatu. Nah, kita ingin balikkan percakapan-percakapan semacam ini di dalam kendali akal sehat. Kalau dikatakan misalnya nanti FPI punya cita-cita negara Islam dan tadi Pak Jingsang mengatakan pada waktunya nanti akan menimbulkan kekerasan. Istilah pada waktunya itu kapan? Kalau kekerasan itu terjadi bersamaan dengan bubarnya NKRI, boleh nggak? Ya boleh aja. Jadi Anda membayangkan sesuatu dan Anda tarik bayangan buruk itu untuk menakut-nakuti warga negara dengan akibat keakraban warga negara terganggu gitu. Di mana otaknya tuh? Kan seluruh kalimat yang dikeluarkan oleh anggota DPR kan mesti bisa diuji. Nanti pada waktunya dia akan membahayakan negara. Nanti 2 menit sebelum akhirat gitu. Atau sebelum Indonesia hancur misalnya karena gagal bayar utang gitu. Anything goes. Jadi sekali lagi kita dipaksa untuk menghasilkan pembicaraan yang tanpa tuntunan logika. Kacau. Saya masih boleh teruskan. Kita ada di dalam situasi baru sekarang, di mana dunia, ada 30 negara di dunia hari ini yang mengalami social unrest, krisis, hanya karena tarif list kereta bawah tanah naik, Chili dibakar, Spanyol, Prancis, jaket kuning udah berbulan-bulan, Hong Kong, Ekuador, Chili, Argentina, Mosambik, macam-macam. Dan di 30 negara itu masing-masing khas problem peristiwanya tuh ketidakadilan sosial, mulai dari kesehatan, pendidikan. Nah, seluruh problem di 30 negara itu ada di Indonesia hari ini. Jadi kalau dikatakan NKRI harga mati, yaitu utopia kita tuh, keinginan kita. Padahal di depan mata kita kekacauan bisa terjadi setiap saat tuh. Kalau negara bilang 30% ASN terpapar radikalisme, anak SMP kena juga segala macam, saya nggak percaya. Karena nggak ada data statistik pun yang bisa dipercaya dari negara sehari ini. GDP kita nggak ada yang percaya seluruh dunia. 5% itu dibilang nggak mungkin 5%. Seluruh indikator makronya buruk. Gimana mungkin ada pertumbuhan 5%? Jadi Indonesia disorot dalam segala sudut keburukannya itu. Dan kita bertengkar soal ideologi, hal yang nggak masuk akal. Nah, saya bayangkan misalnya tadi Pak
dari Nahdlatul Ulama, panggilannya Pak Sudi ya, mengatakan bahwa bagi NU nggak ada problem, karena hanya menambahkan di dalam soal berbangsa NU menganut Pancasila. Coba saya uji logikanya tuh. Coba ganti sekarang, copot Pancasila itu. Bubar nggak NU? Nggak bakal, karena udah terlalu besar. 40 juta mau dibubarin oleh pemerintah, mau dilarang kalau NU nggak pasang Pancasila misalnya sekarang. Karena fakta kekuasaan menjamin keutuhan NU. FPI jauh lebih kecil dari NU, karena itu dia rawan untuk dibubarkan. Coba FPI jumlahnya setara NU tuh, dia mau taruh ideologi apapun, negara nggak bakal bubarin tuh. Ini soal pertandingan kekuasaan dalam soal ini. Kalau misalnya ketua FPI hari ini Guntur Romli, bukan Habib Rizik, mau dibubarin nggak tuh FPI? Atau sebaliknya, Habib Rizik adalah ketua BPIP, menggantikan Mahfud, bubar nggak FPI? Jadi soal-soal yang kita uraikan hari ini memperlihatkan bahwa taraf kita untuk bernegara itu masih jauh di bawah standar, karena kita bicara tentang hal-hal yang tidak substansial hanya karena ketakutan. Jadi Front Pembela Islam, jelas itu kata Islam di belakangnya tuh. Ya dengan sendirinya, inherent di dalam Islam adalah keyakinan dirinya tuh, keyakinan ideologisnya tuh. Ya sudah, biarkan aja kan. Toh Pancasila juga dasarnya tadinya adalah Piagam Jakarta, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata itu kita hapus. Demi apa? Demi persaudaraan antar warga negara. Tetapi sejarah itu tidak mungkin kita hilangkan. Kan itu jalan pikirannya kan. Kalau kita mau hilangkan sejarah itu, semakin dihilangkan, dia semakin membekas pada bangsa ini. Jadi biar aja kita hidup dengan segala macam imajinasi itu. Imajinasi, saya bahkan ingin mengatakan Pancasila itu sebagai ideologi gagal karena bertentangan sila-silanya tuh. Dan saya pernah tulis risalah panjang lebar di majalah Prisma dengan riset akademis yang kuat untuk menerangkan bahwa Pancasila itu bukan ideologi dalam pengertian akademis, dalam diskurs ideologi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengakui bahwa perbuatan manusia hanya boleh bermakna kalau diorientasikan ke langit. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa dalilnya? Bahwa saya boleh berbuat baik tanpa perlu menghadap langit. Itu namanya humanisme tuh. Kalau saya berbuat baik dengan pahala masuk surga, artinya kemanusiaan saya itu palsu. Sila kelima, keadilan sosial. Versi siapa tuh keadilan sosial? Liberalisme, libertarianisme. Orang boleh isi sila kelima itu dengan Marxisme, boleh aja. Diisi dengan Islamisme, boleh aja. Karena nggak ada satu keterangan final tentang isi dari keadilan sosial. Pemerintah melanggar lingkungan itu udah bertentangan dengan Pancasila, dengan keadilan sosial, karena merampas hak tanah yang harusnya dibagikan pada rakyat, kan nggak terjadi kan. Jadi di awal tadi saya katakan, saya tidak Pancasilais. Siapa yang berhak menghukum saya atau mengevaluasi saya? Harus orang yang sudah Pancasilais. Siapa di Indonesia? Nggak ada tuh. Jadi sekali lagi, ya, polisi Pancasila atau presiden juga nggak ngerti Pancasila kan. Dia hafal tapi dia nggak paham. Kalau dia paham dia nggak berutang itu. Kalau dia paham dia nggak naikin BPJS. Kalau dia paham dia nggak melanggar undang-undang lingkungan.